My bones, my sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano. Blow it up like a volcano. What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? Blow it up like a volcano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Baru saja kita menonton spin race Motegi, dan bisa kita simpulkan bahwa pabrikan Jepang Amsong, Kang Mas. Tapi IWB cukup terkejut karena kita nggak menyangka, IWB sendiri nggak menyangka Marc Marquez masih mampu bertarung melawan Bezzecchi. Walaupun pada akhirnya memang motor membuatnya harus menyerah. Marc Marquez berhasil finish di posisi ke-7, dan ini jauh lebih baik, Cak, dibandingkan dengan Yamaha, Fabio, serta Franco Morbidelli yang hari ini betul-betul kesulitan. Bahkan pada saat IWB ngecek untuk lap time-nya pun pasukan Yamaha struggling, pasukan Yamaha suffering. Kita akan bahas itu, Cak. What happened aya naon dengan mereka, apa yang terjadi, dan bagaimana pula dengan Jorge Martin dan juga KTM, karena memang hari ini KTM luar biasa, Cak. Mungkin Binder gagal untuk juara, tapi kita lihat performa untuk KTM hari ini improve-nya banyak banget, karena memang kabar di sekitar pedok yang IWB dapatkan, ternyata KTM sudah menggunakan karbon sasis. Jadi mereka sudah melakukan pengetesan kemarin di Misano di India, dan pada akhirnya secara bulat para pembalap KTM memberikan konfirmasi, Binder khususnya, bahwa dia happy banget dengan sasis karbon yang baru ini, karena dia merasa secara stabilitas lebih baik, motor juga mampu meredam getaran atau bumpy, dan juga secara braking point-nya jadi lebih dekat. Ini adalah kabar bagus buat sampean yang mungkin fans dari KTM. Nah, Kang Mas, untuk balapan hari ini IWB sudah tebak sebelumnya bahwa Martin bakal luar biasa, sempurna dari kemarin, bahkan dari boot India. Misano pun di boot India luar biasa, di sini pun luar biasa. Martin ini memiliki kelebihan konsistensinya, dan inilah yang menjadi bekal sangat penting bagi para pembalap untuk meraih titel juara dunia. Bisa kita pastikan secara fast lap rider, Martin is the best, tak terkalahkan dari kecepatannya. Dan juga tahu nggak sampean, Marquez hari ini ternyata lap time-nya juga bagus banget. Kita perhatikan Marquez ini menjadi pembalap terbaik untuk pabrikan Jepang secara lap time-nya, karena lap time dari Honda di tangan Marquez mampu merangsek di posisi ke-5 besar. Ini mengejutkan sekali, Cak. IWB pribadi cukup terkejut, walaupun kelemahan Honda adalah loyo, Cak. Bosonya itu konsistensinya. Loyo dalam arti setelah 3 lap motor biasanya akan kehilangan gripnya, dan semakin lama semakin kedodoran, semakin suffering, dan inilah yang menjadi PR Honda. Jika kita mengacu pada keawetan ban, semuanya pengaruh dari sasisnya, dari manajemen untuk elektroniknya. Dan kita lihat saat ini kelemahan daripada pasukan Jepang adalah mereka kurang sinkron dengan ECU Magneti Marelli yang baru, termasuk juga dengan ban yang baru, karena kan setiap tahun itu Michelin menawarkan kompon baru, dan inilah kelemahan dari pabrikan Jepang yang cukup lambat untuk beradaptasi dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Dan saat ini pun kita lihat Marquez pada awal-awal lap dia mampu menggedor dengan kecepatan yang sangat baik, bahkan sempat nempel banget Pecco, tapi setelah 3 lap, 4 lap, 5 lap, makin mundur dan mundur. PR terbesar dari pabrikan Jepang, khususnya Honda, yang tidak bisa mempertahankan gripnya gara-gara cepat habis bannya. Kita memberikan gambaran kesampaian semuanya tentang bagaimana race hari ini. Kita akan bedah datanya yang jelas supaya sama tergambarkan bagaimana jalannya sprint race balapan hari ini. Sama ini langsung presentasi IWB berikut ini, Cak. Kang Bro, inilah hasil sprint race Motegi baru saja, dan kita bisa lihat di sini bahwa para pembalap memutari 12 putaran atau 12 lap setara dengan 57,6 km. Jadi ini adalah jarak yang ditempuh para pembalap. Dan bisa kita lihat di sini, Jorge Martin menjadi kampiun tak terkalahkan. Martin berhasil mengalahkan Pecco Bagnaia, Cak. Jadi Martin hari ini
menjadi kampiun dengan juara pertama, disusul Brad Binder yang sudah memastikan dia nyaman banget. Mereka happy, KTM happy karena menggunakan sasis baru, jadi sasis karbon yang ternyata secara feeling membuat kecepatan hari ini KTM luar biasa. Dan ketiga Pecco Bagnaia, Cak, kita belum tahu kenapa Pecco sedikit suffering, Cak. Bahkan ketika dia mencoba menyalip Jack Miller, dia cukup kesulitan. Mungkin memang ada beberapa hal yang tidak kita ketahui dan belum ada konfirmasi dari Ducati, tapi yang jelas hari ini Pecco Bagnaia harus puas di posisi ketiga setelah berjibaku melawan Jack Miller. Dan hari ini pula KTM berhasil menempatkan Jack Miller sebagai pembalap yang finish di posisi keempat. Artinya bisa kita simpulkan KTM hari ini memang luar biasa. Kemudian 5, Johann Zarco. Nah, Johann Zarco ini juga mantap, Cak, karena dia awalnya di posisi ke-8, tapi pelan dan pasti ternyata Zarco berhasil overtake Marc Marquez ataupun Bezzecchi, dan dia finish di posisi ke-5 dan kemudian Marco Bezzecchi. Nah, ini yang menarik, Cak. Antara Bezzecchi dan juga Marquez, Cak, ini ada pertarungan yang cukup seru, di mana Marquez memang berusaha keras menahan Marco, akan tetapi suka nggak suka, motornya kelihatan banget bagaimana Marquez kedodoran pada saat keluar tikungan. Bezzecchi lebih memiliki grip, dan bisa kita lihat bagaimana Bezzecchi juga berusaha keras, sebab dia pun baru bisa overtake Marquez pada 2 lap terakhir. Jadi menurut IWB, ini adalah kondisi di mana tim dari Moni VR46 masih kesulitan di Motegi. Sejak kemarin pun suffering, mungkin dari settingan ataupun riding style-nya kurang cocok buat Bezzecchi di Motegi. Mungkin, Cak, ya, karena kalau kita perhatikan hari ini begitu kesulitan dan harus puas di posisi ke-6. Ketujuh, Marc Marquez yang menjadi pembalap Jepang terbaik, maksudnya pembalap motor Jepang terbaik dengan menempati posisi 7. Marquez mendobrak dominasi Eropa. Bagaimanapun kita harus akui bahwa motornya kalah. Akan tetapi Marquez is Marquez, ternyata dia masih bertaji di sini. Kemudian ke-8 Fabio Di Giannantonio, Cak, dan 9 Maverick Viñales, lalu 10 Raul Fernandez, dan 11 Pol Espargaro, lalu 12 Augusto Fernandez, dan 13 Joan Mir. Ternyata Mir lebih baik dibandingkan dengan pasukan Yamaha yang hari ini entah kenapa ya. Karena dari sudut manapun, Cak, sebenarnya harusnya untuk di Motegi Yamaha ini bagus, karena secara cornering speed Yamaha bagus ya, tapi sepertinya mereka kesulitan. Dan terlihat di sini bagaimana Fabio yang hanya mampu finish di posisi ke-15, dan kemudian disusul Franco Morbidelli ke-16 dan 17 Nakagami, lalu Cole Crutchlow, dan kemudian 18 Michel Pero, dan 20 Stephen Bradl. Informasi buat sampean teman-teman semuanya ya. Kemarin kan kita mendapatkan kabar Alex Rins turun di Motegi, akan tetapi dikonfirmasi ternyata dia masih kesulitan, dia masih kesakitan pada cederanya sehingga akhirnya mundur di hari pertama kemarin pada saat free practice. Akan tetapi dia happy, soalnya secara umum dia merasakan perkembangan. Jadi kita tunggu saja seperti apa Alex Rins nantinya, Cak. Dan hari ini Alex Espargaro gagal, tidak bisa menyelesaikan balapan. Dia mengalami masalah dengan mesinnya, apes terus Kang Mas pada tukang mesu ini, Cak. Nusu senangannya kan marah-marah terus gitu ya. Dan hari ini bisa dipastikan bahwa race condition ada dry. Kemudian untuk anginnya, ya airnya itu 25 derajat dan humidity 71 derajat, persen, groundnya 34 derajat Celcius. Jadi sebenarnya nggak terlalu panas ya kalau kita perhatikan, cenderung dingin ya. Makanya Martin luar biasa bagus. Dan kita perhatikan di sini ternyata ada beberapa warning yang terjadi, seperti Fabio Di Giannantonio mendapatkan track limit warning, Cole Crutchlow juga, Maverick juga, Raul Fernandez juga kena, Joan Mir juga kena, Pol Espargaro juga mendapatkan warning, dan Nakagami pula, Brad Binder termasuk juga, Fabio Quartararo juga ternyata dapat warning. Sementara ternyata Cole Crutchlow dapat long lap penalty. Nah, ini juga ternyata kita tadi nggak perhatikan gara-gara memang kamera nggak menyorot Cole Crutchlow. Dan ternyata dia harus melakukan long lap penalti, tapi sudah sukses hari ini. Jadi ini adalah informasi beberapa kejadian yang bisa kita garis bawahi di Sprint Race Motegi. Sekarang kita lihat siapa yang menjadi pembalap terbaik soal fastest lap-nya. Kita intip, Cak. Nah, ini Kang Mas. Jadi ini adalah data record Dorna yang memberikan konfirmasi siapa saja pembalap yang mampu menorehkan waktu terkencang. Dan ternyata, yes, Jorge Martin is still number one. Tak terkalahkan, dia menjadi pembalap yang mampu menorehkan waktu terbaik di angka 1 menit 44.033 detik pada lap kedua. Jadi artinya memang dia kenceng banget, Cak. Ngacir Kang Mas. Dan kedua ternyata Brad Binder dari Red Bull KTM Factory, dan bisa ditorehkan oleh Binder pada lap keempat dengan torehan waktu di 1 menit 44.164 detik. Pecco hari ini juga menorehkan fastest lap each ridernya di posisi 3. Miller hari ini dia juga mengisi posisi terkencang keempat, Cak. Akan tetapi Marc Marquez, nah hari ini Marquez kan finish ke-7 nih.
Tapi ternyata secara fastest lap each ridernya Marquez mampu menjadi pembalap terkencang kelima nangkring bersama para pembalap Eropa dengan 1 menit 44.373 detik. Ini luar biasa ya, ditorehkan di lap ketiga. Artinya memang Marquez hari ini kencang, akan tetapi Marquez setelah di lap kelima dia kedodoran dan semakin mundur. Dan 6 Alex Spargaro sayang sekali hari ini problem dengan engine-nya. Dan ketujuh Johann Zarco. Lalu kita perhatikan Marco Bezzecchi ke-8 terkencang, Fabio Di Gianantonio. Nah ini juga pembalap terkencang ke-9, Maverick Vinales 10, Pol Espargaro ke-11, Augusto Fernandez 12, Raul Fernandez ke-13, dan Joan Mir 14 ternyata Cak nangkringnya di belakang. Dan 15 Miguel Oliveira dan 16 Fabio Quartararo. Yes Cak, ini Cak yang menjadi semacam pertanyaan kita semuanya ya. Fabio Quartararo hari ini hanya mampu menorehkan waktu terbaik di angka 1 menit 45.495 detik. Ini sangat lambat Cak. Bahkan jika kita komparasikan dengan best lap dari Marc Marquez, terpautnya bisa lebih daripada 1 detik. Lihat aja nih Cak, Fabio Quartararo 1 menit 45.495 detik, sementara Marquez di angka 1 menit 44.373 detik. Sangat lambat hari ini pasukan Yamaha, termasuk Franco Morbidelli pun nongkrong di posisi terkencang 17 untuk lap time-nya. PR buat Yamaha pastinya untuk next race di hari Minggu besok. Lalu 18 Nakagami, Crutchlow 19, dan terakhir adalah Pichel Pero. Kita lihat sekarang untuk world standingnya seperti apa Cak. Jadi setelah Jorge Martin juara dan Pecco finish ketiga, Martin terus mendekat Pecco Bagnaia. Terpaut hanya 8 angka dibandingkan dengan Pecco. Ini ancaman parah nih kalau Martin sangat konsisten seperti ini, sementara Pecco rada-rada kedodoran ya di belakang gitu ya. Ketiga Bezzecchi dengan 47 angka, sementara Binder dengan 98 poin gapnya ya. Kita perhatikan ya, pokoknya kita akan nyebut gapnya aja. Kemudian Zarco gapnya 137 poin, dan Espargaro Alex Spargaro dengan 139 poin, Maverick Vinales dengan 160 poin angkanya, dan kita lihat di sini ke-8 Marini, 9 Miller, 10 Alex Marquez, 11 Fabio Quartararo, 12 Morbidelli, 13 Fernandez, 14 Marquez, ke-15 Alex Rins 16, Nakagami 18, Pedrosa ke-19, Fernandez 20, Bastianini ke-21, Mir 22, dan paling terakhir adalah ke Crutchlow hari ini. Nah, itu adalah informasi untuk pembalapnya. Sekarang untuk konstruktor masih dipegang Ducati Cak dengan 465 poin makin kokoh, sementara KTM kedua, ketiga Aprilia, dan Honda keempat hari ini atau menyalip karena posisi kemarin kan Honda di bawahnya Yamaha. Ternyata hari ini dengan posisi Marquez ke-7 berhasil menyalip Yamaha dan gapnya hanya 1 angka dibandingkan dengan Yamaha yang mengisi posisi kelima. Kemudian untuk tim Pramac Racing masih menjadi leader, kedua Muni VR46, dan ketiga Lenovo Ducati, Red Bull keempat, 5 Aprilia Racing, 6 Monster Energy, 7 Gresini, 8 RNF MotoGP, dan 9 LCR Honda, 10 Gas-Gas, dan 11 Repsol Honda. Jadi paling buncit Kang Mas. Itu aja Cak informasi mengenai World Championship dan juga poin para pembalap setelah spin race hari ini. Nah, Kang Mas, wis padang jinglang, wis jelas ya sekarang. Samen bisa lihat bagaimana kecepatan dari para pembalap yang secara dominan, secara mutlak, absolut dimenangkan Jorge Martin, termasuk juga lap time-nya Martin yang menguasai. Termasuk juga Binder pun demikian Cak. Brad Binder yang sangat luar biasa hari ini menggunakan frame karbon, dan ini adalah keberhasilan dari KTM. IWP katakan keberhasilan karena sebenarnya frame karbon ini bukan hal baru Cak. Beberapa pabrikan sudah mencoba menggunakan frame karbon atau melakukan pengetesan karbon, akan tetapi ternyata dari sisi performa kita lihat KTM lah yang sukses. Dulu juga pernah Ducati jajal menggunakan monokok karbon, termasuk juga beberapa kali mereka ngetes karbon, akan tetapi kembali lagi ke aluminium, dan ternyata KTM hari ini sangat happy. Mereka memastikan bahwa dengan menggunakan karbon ternyata performanya bagus banget. Kita lihat saja seperti apa perkembangannya, karena memang ini baru pertama, artinya baru mereka serius fokus untuk menggunakan karbon. Sebenarnya kalau sudah yang namanya prototipe awal bagus begini ya harusnya mantap tenang Cak. Nah di hasilnya ya kita akan bahas terus mengenai MotoGP, sebab IWB akan memberikan gambaran kesampaian bagaimana brutalnya HRC, bagaimana Honda yang ternyata sudah melakukan gerakan dengan memecat Insinyur RCV. Sampai bayangin Cak, Insinyur RCV generasi pertama pun dipecat oleh mereka, diganti oleh sosok yang sedang kita akan bahas nanti, termasuk juga konfirmasi bahwa sepertinya ya sekali lagi sepertinya memang ke depan Honda akan merombak semuanya, dan bahkan ada rumor Honda juga ngontak David Brivio.
ini akan menjadi bahasan yang menarik buat kita, termasuk juga video bagaimana yang pernah kita bahas bahwa Dani Pedrosa menuturkan keanehan pantulan ban belakang Peko, dan inilah yang akan kita jabarkan buat sampean semuanya. Jadi biar tidak ada rahasia di antara kita, semuanya jelas dan gamblang, karena MotoGP memang sesuatu hal yang perlu kita bongkar, nggak hanya tontonan saja, karena behind the scene-nya yang luar biasa kita perlu bongkar buat sampean. Ya kita perlu kuak lah. Itu aja update benaran dari MotoGP race sprint yang dimenangkan Jorge Martin dan binder kedua dan ketiga Pecco Bagnaia, dan juga selamat buat ya Marquez lah ya, selamat ya walaupun dengan kondisi yang suffering. Ternyata Honda maksudnya ya, ternyata Marquez masih mampu nongkrong di posisi ketujuh, dan juga kita harapkan pergerakan dari Yamaha yang saat ini memang begitu kesulitan. Itu aja update benaran, semoga mencerahkan semuanya, dan tunggu video IWP yang lebih dalam lagi, lebih jos gandos lagi tentang bagaimana pergerakan Honda yang brutal, semakin mengerikan dan menyeramkan gara-gara mereka punya uang cak. Itu aja update benaran. Semoga mencerahkan, dan kalau semua suka video ini semua like, share, dan subscribe. Oh jolali cak, sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.